Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati bersama-sama, kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu bersama-sama malam hari ini kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap hati dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama kami mau siapkan hati kami malam hari ini Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan bahkan mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu. Ini hati kami, ini nyanyian kami bagi-Mu Tuhan. Ku membawa hatiku, amin, hanya Engkau di hidupku. Katakan Yesus Engkau, Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembah, selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami, ku membawa hidupku. Ini persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan hanya bagi-Mu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Panggil namanya Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami, ku membawa hidup. Ini persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hatiku, kami bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Biar segala hormat hanya bagi-Mu. Sebab Engkau yang kudus, yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas hidupku, kemurahan-Mu atasku Tuhan. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembah. Kami bawa hidup, Ku
persembahan kami bagimu Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Tuhan, Selamanya ku aku menyembahmu, membawa hatiku, ku membawa hatiku. hanya Engkau, Hanya Engkau di hidupku, oh Yesus, hanya Yesus. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, bawa hidupku. membawa hidup. Ini persembahan kami bagimu. Inilah persembahanku Haleluya. untuk Yesusku yang terindah. Amin. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau, teramat baik atas hidup kami. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, pengorbananmu atas hidup kami, bukti kuasa kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Yesus, ini hidup kami. Sebab Engkau terlebih dulu memberikan hidupmu atas setiap kami Tuhan, pengorbananmu Tuhan atas setiap kami. Sebab itu hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari nyatakan, Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila Kau tak berikan Nyawamu yang terbaik darimu, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur. ku bersyukur Amin. Atas kasih karuniamu Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu Yang terbaik tersedia bagi setiap tersedia bagi kami. Bersyukur Tuhan ku bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik darimu Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas panggilan-Mu. Haleluya. Yesus, apa Panggil arti namanya. hidupku Oh, bila Kau tak berikan nyawamu amin Tuhan. yang terbaik Tersedia bagi setiap kami. tersedia bagi Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. ku Terima bersyukur kasih atas kasih karunia
karuniamu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu itu yang menebus setiap kami. Kami peroleh anugerah keselamatan hari ini. Semua oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar hati kami bersyukur dan selalu berseru kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Engkau jaminan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, mari bersama katakan, Yesus Apa arti hidupku ya Tuhan, bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tersedia bagiku. Terima kasih, kami bersyukur. Ku bersyukur Oh, atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidup? kami bersyukur Bapa. Bila kau tak berikan nyawa Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam yang hidup. terbaik Terima kasih. tersedia bagiku. Oh, Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Izinkan Tuhan mendekapmu malam ini. Nikmati indahnya kekudusan-Nya. Mari nikmati malam hari ini. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Yes. Yes. Jesus. Kami mau diam di hadirat Tuhan, menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Ya. Yes. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Nya, kekudusan penuhi kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Yes. Ku mengangkat tanganku ku bersyukur. dan ku bersyukur. Mari sembah, Menyembah penuhi dengan kasih-Mu. dengan Kasih-Mu diam di hadirat-Mu. diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Rasakan Mari rasakan kasih Tuhan ya, ya. Dan indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Yes, Jesus. Penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu malam ini. Diam di Jesus. hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan Dan Yesus. ku bersyukur Menyembah, penuhi dengan kasih-Mu, Tuhan.
diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi rasakan kasih Tuhan mengalir. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Yes, kekudusan-Mu penuhi Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, yes. Kami mau bersyukur menyembah-Mu ya Tuhan. Ya. Menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, penuhi kami. Yes. Diam di hadirat-Mu, mari datang malam ini, datang pada Tuhan malam ini. Mari izinkan Tuhan menjamah-Mu. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau diam, kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Jesus, Your presence Lord. Hadirat-Mu ya Tuhan, Holy Spirit. Terima kasih Jesus. Makasih Tuhan. Ku rasakan kasih. Mari dengan lampu, mari rasakan kasih Tuhan. Yes. Indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan kasih. Yes. Penuhi kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami. Yes. Mari angkat tangan. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Penuhi kami. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau yang boleh mengumpulkan kami, boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Biar anugerah-Mu turun atas setiap kami. Engkau yang membuat kami mengerti akan firman-Mu, akan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Judul tema firman Tuhan hari ini adalah Can I Trust God and Bible? Ya, saudara, ada begitu banyak orang yang meminta bukti tentang keberadaan Tuhan. Ya, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Bagaimana kita bisa membuktikan Tuhan itu benar-benar ada? Ya, karena Tuhan itu memang tidak terlihat, ya, dan banyak manusia itu menuntut sesuatu yang nyata dan terlihat. Tetapi ya, kita harus menyadari bahwa untuk bisa mempercayai Tuhan dibutuhkan iman. Ya, bukan tidak bisa Tuhan menyatakan dirinya. Ya, Tuhan dapat menyatakan dirinya kepada semua orang, tetapi iman adalah sesuatu yang Tuhan mau lihat dari manusia itu sendiri. Saya percaya Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai iman. Hanya firman Tuhan juga berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Orang yang mau mencari Tuhan akan menemukan Tuhan, saudara. Ya, sebenarnya simple. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan itu?
Ya, ketika ada iman, ada satu rasa ingin tahu dan ingin mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Karena itu setiap orang tidak bisa hanya mewarisi agama, warisan dari orang tua. Tapi setiap kita individu pribadi lepas pribadi, kita wajib ya punya rasa ingin tahu siapa Tuhan itu ya. Dan secara pribadi pun kita harus datang ya dan mencari Dia. Ya, karena itu saya selalu berkata, siapa orang yang harus mencari Tuhan bukan hanya orang yang tidak beragama, orang beragama pun, bahkan orang Kristen sendiri pun. Banyak yang belum bertemu Tuhan dan tidak mengenal siapa Tuhan itu. Sehingga ketika mereka ada masalah, persoalan ya, ada banyak orang yang menyerah dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang mereka belum mengalami Tuhan. Saudara, untuk mempercayai Tuhan dibutuhkan yang namanya iman ya. Dan Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 berkata begini, Saudara. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, tanpa iman tidak mungkin manusia itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan itu hanya bisa dikenal, hanya bisa dialami ketika ada iman, Saudara? Ya, di dalam semua agama, ya, imanlah yang melandasi rasa percaya kita kepada Tuhan. Dan dengan jelas kitab Ibrani 11 ayat 6 ini berkata, ya, tanpa iman tidak mungkin manusia itu berkenan kepada Tuhan. Ini menarik sekali, Saudara, ketika kita mengerti kebenaran ini bahwa memang siapapun, agama manapun, ketika dia mau menghampiri Tuhan, ya, yang mencipta langit, bumi, menciptakan manusia, itu dia harus memakai yang namanya iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin manusia itu berkenan kepada Allah. Ya, dan barang siapa berpaling kepada Allah, ketika seseorang mulai mencoba mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, ya, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dengan kata lain, saya mau berkata, semua orang yang beragama, dalam tanda kutip mengaku beragama, mereka harus percaya bahwa Allah itu ada. Ya, sangat keterlaluan kalau kita mengaku kita beragama, tapi kita nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, Saudara. Waktu kita mempercayai Tuhan, kita mulai mencari Tuhan, kita berpaling kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan bukan cuma itu, Tuhan memberi upah bagi orang yang mau percaya dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, siapa Tuhan itu. Ya, rasanya orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan, kita bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada lewat ciptaannya. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, ya, ketika kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata, namun kita tidak bisa memungkiri Dia lewat ciptaannya. Dia yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, gunung, laut, sungai, manusia itu sendiri, ya, kita ada, itu Tuhan yang ciptakan. Jadi Saudara, kalau kita mempelajari lebih dalam lagi tentang anatomi tubuh manusia, bagaimana Tuhan menciptakan otak manusia dengan memori yang luar biasa, Tuhan menciptakan sel-sel, ya, DNA dari semua manusia dia itu berbeda. Jadi dari situ tuh kita sudah harusnya loh, ya, manusia normal itu harusnya berpikir, ya, Tuhan itu ada. Ya, ketika kita ini berpaling kepada Tuhan lewat agama kita masing-masing atau siapapun orang yang mengaku beragama, maka dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada barang siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia, Saudara. Yesus juga pernah berkata, Saudara, dalam Yohanes 20 ayat 29, di sana Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, seringkali manusia itu menuntut, ya,
saya pengen lihat Tuhan dulu. Kalau saya nggak melihat Tuhan itu ya, saya nggak bisa percaya ada Tuhan. Manusia itu makhluk yang sangat terbatas kalau dibandingkan dengan Tuhan yang terbatas. Buktinya untuk percaya aja kita membutuhkan ya bukti lewat mata kita, panca indera kita. Ya, Yesus berkata, kamu telah melihat aku, makanya kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini terjadi ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, saudara. Dan dia berkata, kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku dan mencucukkan tangannya di lambungnya yang berlubang, maka aku tidak akan pernah percaya. Dan di hari berikutnya akhirnya Yesus menampakkan diri lagi dan Thomas melihat dengan mata kepalanya. Dan dia menjadi percaya. Dan di situ Tuhan berkata, karena kamu melihat aku, makanya kamu percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah bahasa iman. Kita harus percaya Tuhan itu ada. Ya, Dia pencipta segala yang ada, bahkan Dia yang pegang kendali atas hidup manusia. Kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan ada. Yes, aku percaya Tuhan itu ada. Dan saudara, kita tidak perlu lagi membuktikan tentang keberadaan Allah itu. Lewat ciptaannya kita bisa melihat ya bahwa Tuhan itu ada, ya bahwa Tuhan itu hidup, Dia menciptakan alam semesta. Ketika kita melihat binatang, kita memperhatikan segala sesuatu, seperti dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 4 berkata di sana, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ketika kita melihat saudara bintang-bintang, ketika kita melihat alam semesta, kita melihat gunung, kita melihat tata surya yang Tuhan ciptakan begitu luar biasa. Itu adalah semua bukti kemuliaan Allah. Ada satu kuasa yang pegang kendali, yang menciptakan semesta ini, termasuk menciptakan manusia. Dan sekarang ketika kita mengaku percaya pada Tuhan, ya, maka kita pun juga harus mempercayai firman-Nya, ya. Kita harus mempercayai Alkitab, firman Tuhan, Bible. Ya, sebab Tuhan dan firman-Nya itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Dari mana kita bisa tahu tentang sifat Tuhan? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ya, dari mana kita bisa mengenal karakter Tuhan, karakter ilahi? Ya, dari firman-Nya, saudara. Karena firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan sendiri. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, saudara, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi mempercayai Tuhan dan firman-Nya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Oke, sekarang ketika saya mengaku percaya Tuhan ada, dan Dia adalah pencipta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya mendeklarasikan iman pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan, ya saya harus mengenal Tuhan. Lewat apa saya mengenal Tuhan? Lewat firman Tuhan tentunya, lewat Alkitab. Lalu saya mulai mencari Alkitab, saya mulai membaca Alkitab. Dari Alkitablah saya tahu bagaimana saya harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dari Alkitablah saya mengetahui bagaimana kerinduan Tuhan atas hidup saya. Dari Alkitablah saya bisa tahu apa rencana Tuhan bagi hidup saya. Dari Alkitab juga lah saya bisa melihat bagaimana saya harus hidup menggenapi setiap firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga lah yang memberikan jaminan kepada saya, sehingga saya melihat semua janji-janji firman itu digenapi dalam hidup saya. Jadi mempercayai Tuhan dan firman-Nya itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana kita tahu juga firman Tuhan berkata ya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu dalam Alkitab, ya
berkuasa untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan, menegur orang, membimbing orang dalam kebenaran, dan yang terutama untuk merubah kelakuan. Setelah kita mengaku percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal Dia secara pribadi. Ya, dan pengenalan yang benar akan Tuhan itulah yang akan membuat kita sampai pada tujuan Tuhan. Karena begini saudara, manusia hidup di dunia ini ya bukan hanya sekedar hidup. Ada sebuah tujuan ilahi yang harus kita capai. Ada sebuah rencana Tuhan yang harus kita capai dalam hidup ini. Dan bagaimana kita bisa tahu rencana Tuhan itu apa bagi hidup kita? Hanya ketika kita bergaul dengan firman-Nya. Hanya ketika kita baca Alkitab, baru kita mengetahui rencana Tuhan bagi hidup saya ini apa. Dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan Tuhan itu dalam hidup kita? Ya lewat firman Tuhan. Karena itu tidak dapat dipisahkan mempercayai Allah dan firman-Nya. Itu adalah sebuah kesatuan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kita percaya semua yang tertulis dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya, semua yang tertulis dalam Alkitab itu adalah janji Tuhan, itu adalah Allah sendiri, itu adalah isi hati Tuhan bagi kita umatnya saudara. Ya, dan Yesus pernah berkata ketika dia dicobai oleh iblis, Yesus berkata ada tertulis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa kita harus percaya kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu memberi kehidupan bagi kita, dan firman itu keluar dari mulut Allah. Dan ketika firman Tuhan itu keluar dari mulut Allah, artinya apa saudara? Firman itu berkuasa mengubah hidup kita, mengubah nasib manusia. Waktu engkau mulai mengenal Tuhan, engkau juga harus mengenal rencana Tuhan dalam hidupmu. Lewat cara apa? Lewat cara engkau bergaul dengan firman Tuhan. Karena itu saudara, ya saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Tidak ada pilihan lain hari-hari ini selain kita menetapkan hati dan iman percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Alkitab adalah firman Tuhan yang terbukti. Ya, dari latar belakang sejarah, tempat, lokasi, penulisan, semua cerita di Alkitab itu pun terbukti secara ilmiah bahwa itu benar-benar pernah ada dan pernah terjadi. Karena itu kita harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang murni. Ya, kita harus percaya bahwa semua yang terus dalam Alkitab itu adalah benar-benar ya sungguh terjadi. Karena itu saudara, tidak ada alasan bagi kita atau bagi manusia manapun juga sepintar apapun dia untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ya, sehebat apapun manusia itu, dia tidak bisa memungkiri bahwa Tuhan itu ada. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 saya dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bagi orang-orang yang berkata Tuhan itu nggak ada, bagi orang-orang yang selalu meminta pembuktian, di mana Tuhan kalau memang Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak menyatakan dirinya atau menampakkan dirinya? Ayat ini dengan jelas berkata, Roma 1 ayat 19-20, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebenarnya. Bagi orang-orang yang mengaku tidak percaya Tuhan, sebenarnya lewat akal budi kita, lewat otak kita tidak bisa menentang lagi. Kenapa? Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Tuhan itu sudah menyatakan, ya dikatakan sana apa? Apa yang tidak nampak daripada Tuhan, ya itu sudah nampak dari kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Itu sudah nampak dalam pikiran kita, ya, dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat lagi berdalih. Jadi kalau kita lihat dengan ayat ini, jelas sekali di sana dikatakan sebenarnya semua manusia di pikirannya itu
ya sudah tahu bahwa Tuhan itu ada. Sebab sekalipun wujudnya Tuhan itu tidak nampak di mata kita, tetapi kuasa, kekuatannya, keilahiannya itu nampak dari ciptaannya sejak dunia ini diciptakan, saudara. Yaitu ya kita bisa melihat alam semesta ini, kita bisa melihat manusia. Jadi tidak ada dalil lagi orang berkata bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sebab ya apa yang tidak nampak, fisiknya Tuhan yang tidak nampak bagi kita itu ya sudah nampak dalam pikiran kita lewat karya Tuhan. Kekuatannya, keilahiannya itu sudah nampak dari karya-karyanya, dari penciptaan dunia ini sejak semula bahkan sampai sekarang ini, saudara. Jadi sekali lagi saudara, ya bagaimana cara kita mempercayai Tuhan dan firman-Nya? Ingat, Tuhan itu bukan hanya untuk dipelajari, tapi Tuhan itu untuk dialami. Saya berdoa untuk setiap saudara hari-hari ini, sangat-sangat disayangkan kalau kita beragama, kita mengaku percaya Tuhan, tapi sayang kalau kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Hanya orang-orang yang sudah mengalami Tuhanlah mereka yang bisa mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Karena itu saya berdoa hari ini saudara buka hati supaya saudara boleh mengenal siapa Tuhan itu dengan benar, sehingga imanmu, rasa percayamu ya sungguh-sungguh dibangun hari-hari ini. Lihat, semua yang tertulis di Alkitab sedang tergenapi. Kenapa saudara? Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Karena Alkitab itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan karena itu saudara, saya berdoa buka hatimu hari ini, minta supaya Tuhan masuk dalam hidup kita, supaya kita boleh mengenal siapa Tuhan itu sesungguhnya, dan rasa percaya kita tidak akan mudah tergoyah, tidak akan mudah diombang-ambingkan. Ya ingat, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada setiap mereka yang percaya pada Dia. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun manusia akan berkenan kepada Tuhan. Kenali Tuhan dengan iman. Kenali Tuhan dan percayalah Tuhan. Dengan iman engkau dapat sungguh-sungguh mengalami Dia secara pribadi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biar kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan hanya kami pelajari, tapi kami mengalami. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itulah yang akan membuat iman kami hidup. Rasa percaya kami tidak tergoyahkan. Berkati setiap mereka yang mendengar, agar mereka boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka boleh sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan ada, dan Tuhan memberi upah kepada setiap mereka yang mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Karena itu Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami, mari saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan yang luar biasa dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat malam, dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus. Selamanya ku menyembahmu, kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus.